warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL. Nah, apa itu RPL? RPL ini adalah ilmu yang mempelajari proses pembuatan perangkat lunak secara sistematis. Nah, RPL ini mencakup beberapa. Yang pertama itu analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Nah, analisis ini bertujuan untuk dimana setiap analisis adalah proses memahami kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dibangun. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa pengembangan benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan sebelum memulai untuk membuat solusi. Kemudian yang dilakukan terhadap analisis itu ada beberapa. Yang pertama itu mengumpulkan kebutuhan dari pengguna, kemudian mengidentifikasi masalah apa saja yang akan diselesaikan, kemudian membuat dokumen yang lebih spesifikasi dalam kebutuhan sistem, kemudian menganalisis batasan sistem atau kerja dan data. Kemudian desain ini sangat dibutuhkan dalam membuat sebuah program, di mana kita akan mendesain database, struktur data, dan alur prosesnya, serta mendesain antarmuka pengguna dan menentukan bagaimana teknologi dan metode yang kita gunakan. Kemudian itu coding, dimana coding ini yang pertama kita itu harus melakukan proses. Yang pertama menulis program yang sesuai dengan desain yang kita buat, kemudian mengintegrasikan modul-modul yang telah dibuat dan menggunakan bahasa pemrograman dan tools yang sesuai dengan kebutuhan yang apa kita desain. Nah, testing itu apa? Testing ini tuh memastikan bahwa perangkat lunak berjalan sesuai dengan harapan atau bebas bug dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian itu pemeliharaan, yaitu memperbaiki atau selalu mencek program yang telah kita buat. Apakah ada di antara program kita yang error, maka kita bisa pelihara dengan baik. Nah, kemudian tujuan dari RPL ini adalah meningkatkan kualitas perangkat lunak. Kemudian mengapa itu RPL sangat dibutuhkan? Yang pertama itu untuk mengurangi tingkat kesalahan error dalam pengembangan. Yang kedua, memberikan standar kerja bagi tim development. Kemudian memastikan perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna. Nah, adapun peran RPL dalam proyek, yang pertama itu mengurangi risiko kegagalan proyek, kemudian mengatur proses agar lebih terstruktur, serta memberikan panduan kerja mulai dari awal hingga akhir. Nah, adapun masalah umum tanpa RPL itu sendiri, yang pertama itu pengembangannya tidak terarah, kemudian biaya membengkak karena revisi yang berulang-ulang, kemudian dokumentasi ini tidak lengkap sehingga sulit dikembangkan. Nah, adapun manfaat utama RPL itu sendiri, yang pertama itu meningkatkan kualitas perangkat lunak, kemudian mempermudah pemeliharaan jangka panjang, dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Nah, kualitas perangkat lunak yang baik, yang pertama itu disebut dengan reliability atau dapat diartikan yang dapat diandalkan. Kemudian usability itu sangat mudah digunakan. Kemudian maintainability itu mudah diperbaiki dan dikembangkan. Nah, peran dokumentasi dalam RPL itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menjadi dasar pengembangan dan pemeliharaan, kemudian menyamakan pemahaman tim, serta mencegah terjadinya kesalahan saat penambahan fitur. Kemudian adapun dampak positif penerapan RPL itu, yang pertama aplikasi lebih stabil dan minim bug, kemudian pengembangan fitur baru yang lebih cepat, serta sistemnya mampu digunakan dalam waktu jangka panjang.
Nah, contoh penerapan RPL itu yang pertama itu aplikasi Simpek yang berbasis web, kemudian aplikasi pemesanan hotel, serta sistem monitoring IoT Arduino atau dengan Node. Kemudian RPL dalam dunia industri. Yang pertama itu menjadi standar kerja bagi tim software house, kemudian digunakan pada perusahaan besar dan startup, dan mendukung kolaborasi tim secara profesional. Nah, kesimpulan dari materi tersebut, yang pertama itu RPL ini sangat penting untuk memastikan perangkat lunak yang bersifat berkualitas, serta meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan mempermudah pemeliharaan. Setiap proyek software ini sebaiknya mengikuti prinsip RPL. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi pentingnya RPL atau rekayasa perangkat lunak. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.